Sebenarnya malam ini mau live ngaji, tapi karena Bunda berobat maka nggak jadi, nunggu kepulangan Bunda saja. Ya deh ya. Jadi kita nggak jadi live. Nggak ngaji, nunggu Bunda pulang dari rumah sakit. Karena Bunda malam hari ini jadwalnya kemoterapi. Mohon didoakan Bunda, mudah-mudahan Bunda sehat selalu. Ya Neng ya. Liham satun utfi biha harul wabail hatimah. Minta doanya ya untuk Bunda. Ini lagi nunggu kedatangan Bunda dari rumah sakit. Dek, ambil kacamatanya apa Dek? Sana Dek, di atas meja Dek. Jadi besok puasa. Aku tak jawab pertanyaan itu saja, tapi di sana di atas meja. Tapi malam rencana tadi mau ngaji, ada bintang tamu Mbak Via Valen. Tapi besok saja, kalau besok malam sama PBNO, besoknya lagi ngaji sama Gus. Malam hari ini kita fokus doa nisfu Sa'ban sama mendoakan Bunda yang baru pulang dari rumah sakit tadi kemoterapi. Ting ding, Dek. Hai gitu Dek. Assalamualaikum gitu. Ini masih di kamar nunggu. Tadi juga pertimbangan saya nggak live untuk pengajian karena kita sama-sama mengikuti istighosahnya PWNO Jawa Timur. Besok malam yang dari PBNO insya Allah saya hadir di live-nya PBNO. Yuk baca Al-Fatihah bareng-bareng, mudah-mudahan amal kita malam hari ini ketika amal kita diangkat, semoga diterima oleh Allah amal kebaikannya dan dihapus segala amal buruknya serta diampuninya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo Dek, nyambut Bunda Dek. Aku ikut. Ya, Neng Meka ikut. Ini Bunda pulang dari kemoterapi yang seharusnya di Malaysia, Kuala Lumpur, tapi karena Malaysia lockdown, akhirnya kemonya hanya di Jogja. Doakan Bunda sehat. Nah, Bunda hampir nyampe loh Dek. Ya sini aja Dek. Iya. Ke sini aja. Tuh santri sholawatan. Santri yang tidak pulang. Sebentar lagi Bunda nyampe. Suasana pondok malam hari ini adalah santri-santri yang tidak pulang. Santri-santri yang tidak pulang karena sebagian santri sudah pada pulang. Ini hanya sekitar 50-an santri yang tidak pulang. Oh, kegiatan santri malam hari ini. Doain Bunda ya. Tadinya saya mau live. Itu Bunda nyampe. Riz, selawatan Riz, makhluk qiyam. Tuh Bunda pulang.
santri habis doa bersama, habis saban sama nunggu bunda sholawatan. Wajib syukur alaina madan lillahi minta doakan bunda ya semuanya ya, minta hadiah Fatihah untuk bunda, mudah-mudahan bunda segera sehat. Tuh bunda pulang nih, tuh mobilnya bunda, ya turun yuk. Oh, ayo sini, ayo sini, ayo sini. Tuh bunda itu, mobilnya bunda itu. Abang ya Nurul. Dari kamarnya Gus langsung pendopo pondok. Salahnya neng mana? Tuh bunda itu, tuh bunda itu. Salim sama bunda. Ya sini ya. Ini bunda. Santri-santri mau makan. Agak sana saya. Udah naik ke sana. Aduh, santri makan-makan. Mbak, jiko ke tripod kuning kamar di selorokan belakang kursi. Jangan Mbak Ari yang ambil yang lainnya, Mbak Sri itu loh. Oh. Gimana Bun? Kemonya Bun? Alhamdulillah. Apa nggak jadi live-nya bunda aja, nggak jadi ngaji. Siapa jamaahnya? Doain ya gitu. Minta doanya. Minta doanya nggih. Mudah-mudahan lekas sembuh, sabar. Amin. Jalani rentetan. Bunda itu habis berobat aja cantik. Ini wajah-wajah santri yang kelaparan. Bunda juga nggak bawa anaknya tak lengser. Tuh menu santri ora aji. Kayak ngono ora lemu piye lho, sing ora lemu mesti cacingan. Ingkongnya berapa guys? Ciro lupat monem tu. Ingkong apa kayak? Pitulungan. Acaranya malam hari ini nggak live ngaji, tapi live makan anak-anak santri. Halo Neng. Kopimu tadi mana Neng? Kopimu tadi mana? Belum ngaji. Glenn Fadli meninggal loh Bu. Ya sayang. Agak minggir mbak. Agak minggir bah, yang minggir kamu kok. Malah agak minggir bah gitu. Apa diusir gitu. Salaran belas. Agak minggir bah.
Apa bunda? Itu di kamar siapa? Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin amma ba'd. Mbak ambilin mic kabel di sana di belakang di belakang kursinya Abah seloroan. Neng Meka tadi yang nyimpen. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah tadi anak-anak amaliyah malam minggu sahabat habis maghrib dengan membaca Yasin 3 kali diselingi dengan sholat apa? Awabin. Dilanjutkan dengan sholawatan nunggu bunda pulang dari kemo yang keberapa bu? Kemo yang kelima. Rasanya gimana bu? Luar biasa. Luar biasa lemes. Dan malam hari ini yang harusnya Abah ngaji live karena bunda gak jadi ngaji. Ini ngaji sama anak-anak yang wajah-wajah kelaparan. Dilihat wajah kelaparan tuh. Ini adalah wajah-wajah santri yang tidak pulang. Tidak pulang itu karena satu, memang gak punya uang untuk makan. Yang kedua, sudah tidak diakui lagi sebagai jadi tertolak. Ketemu dah. Oh ini pinter ini mereka ini. Tertolak. Tidak diakui keluarganya. Mau pulang tapi terserah gue sopo-sopo. Ya. Kan di sini banyak pemain sepak bola, posisinya gelandangan. Gelandangan yang tidak karu-karuan. Makanya saya sering dikritik, katanya santrinya Gus Miftah banyak premannya. Nah, saya jawab salah. Di Ora Haji tidak ada premannya, yang ada adalah mbahnya preman. Mbahnya preman. Jadi malam hari ini satu malam di mana dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, fayaghfiru, Allah akan mengampuni li jami'i khalqihi, atas semua ciptaannya, illa li musyrikin au musakhinin, li ghairi, atau dalam bahasa lain li ghairi musyrikin au musakhinin, kecuali orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah maupun orang-orang yang bermusuhan. Maka kalau bangsa Indonesia ini pengen lepas dari musibah, salah satu syarat utamanya adalah harus menghilangkan permusuhan, kebencian. Saya hari ini mulai tidak nyaman. Sebenarnya sudah dari dulu saya mempunyai sense kalau kondisi bangsa Indonesia itu terpecah belah karena faktor apapun. Faktor politik sudah lewat, ternyata ada faktor golongan. Maka seharusnya golongan-golongan itu harus fastabiqul khairat, semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi bukan berarti harus menyalahkan yang lain. Saya paling tidak suka kalau kemudian kiai atau ustadz itu dibanding-bandingkan. Maka kemudian yang terjadi adalah kubu-kubuan. Ada kubu sini, ada kubu sana, ada kelompok ini, ada kelompok sana. Saya pikir itu kurang dewasa. Maka saya paling tidak suka kalau kemudian ada santri itu membanding-bandingkan ustadz ataupun kiai. Saya pikir semuanya bisa kalian ambil pelajaran dari para kiai dan para ustadz itu, walaupun tidak semua pendapat dan kajiannya kalian ikuti. Saya suka dengan ustadz ini, nggak suka dengan ustadz itu penyakit.
Saya selalu mengatakan kepada para muhibbin atau orang yang ngefans dan mengidolakan Abah, kamu boleh mencintai saya, kamu boleh ngefans sama saya, tetapi nggak boleh kemudian menjelekkan ustadz lainnya. Nggak boleh. Maka aneh kalau kemudian ada ustadz justru kemudian memprovokasi jamaahnya atau pengikutnya untuk membenci orang lain. Ini naudzubillah min dzalik. Kita nggak boleh lah. Maka salah satu syarat supaya bangsa ini segera terlepas dari musibah, kita harus menghilangkan permusuhan-permusuhan itu. Apalagi ini malam di mana amal kita semuanya diangkat, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai lembaran-lembaran baru. Maka syarat menghilangkan kebencian ini mutlak harus ada rekonsiliasi nasional. Jangan menjadi provokasi, jangan menjadi orang yang menjelek-jelekkan, menanamkan kebencian kepada pihak lain. Saya semalam membaca satu akun Instagram yang menjelek-jelekkan Kiai Said Akil. Saya pikir nggak pantas. Beliau seorang kiai besar, seorang profesor, kemudian gara-gara melihat potongan ceramah Kiai Said, kemudian menjelek-jelekkan Kiai Said. Itu nggak boleh. Atau hari ini kita juga melihat bagaimana kemudian orang begitu benci dengan pemerintah, sebaik apapun yang dilakukan oleh pemerintah tetap benci. Maka kalau santri-santri Ora Aji ini besok setelah kalian keluar dari sini, atau ini teman-teman dari Instagram yang melihat malam hari ini, kira sing delok 2.200. Tadi pas Bunda datang 3.000 loh. Jadi peseknya Bunda itu menarik ternyata. Itu. Saya pengen anak-anak besok menjadi umat yang wasaton. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 143. Surat Al-Baqarah itu berapa ayat? 286. Ayat ini ditulis oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allah menjadikan kita itu umat yang wasaton, umat yang tengah-tengah. Ada bahasa wasatun, ada bahasa wastun. Apa bedanya wasatun dengan wastun? Wasatun ini tengah-tengah, pas di tengah-tengah. Jadi kalau tongkatnya Abah ini wasatun, ya pas di sini, ini tengah-tengahnya. Jadi tengah-tengah pas, ini namanya wasatun. Tapi kalau wastun itu tengah-tengah tapi nggak tengah-tengah pas, bisa agak ke kiri atau ke kanan. Ini namanya wastun. Tapi kalau wasat itu pas tengah-tengah. Tengah-tengah. Makanya kita sering mendengar dalil apa khairul umuri au satuha, yang tengah-tengah. Jadi kalau bahasa dulu penyanyi dangdut apa Bun? Hadi Vera itu apa? Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Jadi yang tengah-tengah seperti ini. Umat yang tengah-tengah dalam beragama kita harus moderat. Artinya moderat itu tidak ngambil posisi kiri, tidak mengambil posisi kanan. Demikian juga dalam paham kebangsaan harus berada di tengah-tengah. Artinya apa? Kalau pemerintah baik, mari kita dukung. Kalau pemerintah kemudian kurang baik, mari kita kritisi dengan cara yang baik. Ini namanya wasatun. Dan ini maha luar biasanya Allah. Ayat ini ditulis oleh Allah di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 286, ayat ini 143. 143 kali 2 jumlahnya 286. Ini menjadi wasat. Jadi jangan sampai kebencian-kebencian ini kemudian mendatangkan murkanya Allah. Ini kan ngeri. Kita benci kepada satu kaum sehingga mendatangkan murkanya Allah. Maka Abah sering mengatakan la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan syarat orang beriman itu adalah
mempunyai rasa mahabbah. Jadi kalau saya sering ditanya sama orang apa rahasia sukses, saya selalu jawab rahasia sukses itu adalah mahabbah. Kalau konteksnya seorang murid, mahabbah kepada guru. Mahabbah murid kepada guru itu nggak boleh ngerasani guru dalam hal-hal yang buruk. Maka sahabat-sahabat dulu, kalau kemudian orang-orang tabiin dulu itu kalau belajar ngaji sebelum berangkat itu sedekah. Tujuan dia sedekah apa? Tujuannya adalah, ya Allah, tutuplah mataku dari aib guruku. Jadi dia membayar sedekah kepada orang lain itu dengan niatan supaya matanya tidak melihat aib gurunya. Beda kalau orang-orang sekarang justru kadang-kadang sering mencari-cari aibnya guru. Kalau dulu, bagaimana kemudian kalau toh guru saya punya aib, ya Allah, tutuplah mataku dari aibnya guru-guruku. Sekarang ini guru saja dicari-cari aibnya. Nah, yang namanya guru ini siapa? Jelas guru itu walaupun hanya dapat satu huruf atau satu ayat dari orang itu, itulah guru kita. Maka dikatakan anak abdul man alamani walau harfan wahidan. Walaupun cuma dapat satu ayat, satu huruf, itulah guru kita. Apalagi yang membersamai kalian selama bertahun-tahun. Gue cuma malah mau golek-golek AIP. Gue di dosen di kampus itu senajan tau ngerti AIP dosenmu, aja mau ngomong-ngomong deh. Wes cukup tahu saja dan jangan sampai mengurangi rasa hormatmu kepada dosenmu. Jadi orang dulu sampai bayar loh, saya sedekah supaya saya tidak melihat aib guru saya. Jangan dicari-cari. Kalau kamu ada perasaan sedikit saja suudzon, jangankan suudzon, zon saja. Maka kata Rasulullah, wa iyyakum wa dzanna fa inna dzanna akdzibul hadis. Jauhilah dari berprasangka, karena prasangka itu adalah merupakan sebohong-bohongnya perkataan. Jadi jangan mempunyai zon kepada siapapun. Kalau kau kemudian harus punya zon, husnudzon saja. Zon saja tidak boleh, apalagi suudzon. Berthinking saja tidak boleh, apalagi negatif thinking. Itu nggak boleh. Jadi konsep seperti itu hari ini di Indonesia mahal itu. Makanya berbeda golongan dianggap musuh, berbeda pilihan dianggap musuh, berbeda pilihan presiden dianggap musuh, berbeda pendapat dianggap musuh. Lah Abah sendiri juga terus belajar bagaimana kemudian Abah ini tidak marah ketika kemudian berbeda pendapat dengan orang. Bagaimana kemudian Abah ini tidak sakit hati ketika kemudian dihina oleh orang. Maka kalau yang hafal dengan Abah itu paling kalau agak emosi ya lahzotan sekejap, baru wis lali itu. Jangan kemudian dimasukkan terus menerus. Wah, itu Abah itu mesti uangnya dendam. Saya nggak pernah punya rasa dendam kepada siapapun, apalagi kepada santri. Kalau barangkali santri dendam sama Abah, ya wis rapopo karepmu gitu. Paling mulai reso ngising, ngono ya. Paling reso ngising atau cangkeme udunen. Ini musahinin ini bermusuh-musuhan, kita nggak boleh. Nggak boleh. Maka kalau kemudian bangsa ini pengen selamat, yuk bareng-bareng hilangkan permusuhan, hilangkan kebencian dengan siapapun, dengan siapapun. Nah, kita ingat ya, dalam mahfudzat itu ada bahasa seperti ini. Orang itu kalau sudah cinta, seburuk apapun itu tetap cinta. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah cinta, ada keburukan seperti apa nggak akan dilihat. Tapi sebaliknya wa ainus sukhti an kulli khairin tubtil masawiyah. Tapi kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun masih dianggap buruk. Dan ini terjadi di Indonesia ya. Saya bukan kok belani Pak Jokowi, enggak. Bagi saya kemudian saya menghormati Pak Jokowi bukan karena saya kemarin milih Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga ini adalah Raisul Jumhuriyah, pemimpin negara yang secara sah dilantik oleh undang-undang. Hari ini orang itu kalau sudah benci dengan Pak Jokowi, sebaik apapun Pak Jokowi tetap dibenci.
kalau sudah senang dengan Pak Jokowi ada salah, ada buruk, sekecil apapun atau sebesar apapun tetap cinta. Kalau kita harus menjadi umat yang wasatun. Pak Jokowi benar, kita dukung. Seumpama Pak Jokowi ada yang keliru, kita kritisi bareng-bareng dengan cara yang baik. Dan ini susah sikap seperti ini di Indonesia itu. Kalau sudah benci, akhirnya itu berurusan dengan kantor polisi. Kayak kemarin yang menggoblok-goblokkan Pak Jokowi itu. Akhirnya masuk penjara itu. Begitu masuk penjara, katanya polisi diskriminasi. Lah diskriminasi dari mana? Wong itu undang-undangnya ada, pasalnya ada. Makanya jangan sampai kemudian kebencian kita kepada orang lain kemudian kita tumpahkan, kita share di media sosial, di Facebook, di Instagram, di YouTube. Itu kemudian kita berurusan dengan masalah hukum. Makanya saya itu paling gak suka melihat santri, walaupun saya gak punya HP-nya para santri itu. Kalau kemudian kita selalu mudoroso, nge-share perasaan kita di status WA, status Facebook. Apalagi besok kamu katakanlah berkeluarga, punya istri, punya suami, punya masalah rumah tangga, jangan sekali-kali di-share di publik. Jangan dipublish. Engko padu karo bojomu, kamu bertengkar dengan istrimu, mau tulis ning status WA, bojo minggat wae. Itu jangan sampai seperti itu. Itu sama halnya kamu mengumbar aib keluarga. Makanya kalau abah itu posting, kalau nggak bermutu tak gawe guyon sekalian gitu. Kalau bermutu ada value, ada ilmu yang bisa diambil. Kalau nggak lucu sekalian, minimal kalau lucu itu bisa menghibur orang lain. Makanya nanti apa mau lihat status Facebook atau status di Instagram yang kelihatannya mengandung unsur apa, mendingan apa hapus saja. Apa mau mulai belajar bagaimana kemudian menata hati ini, jangan sampai mempunyai perasaan benci dengan siapapun. Jangan nge-share hal-hal yang bersifat pribadi, gitu kan? Jangan kemudian aib-aib pribadi kamu umbar, gitu. Kadang-kadang kamu itu ya mendingan sing lucu-lucu wae lah gitu loh. Ojo emosi karo kancane statusnya apa senggol bacok. Wonge yo ono iki, yo melu guyu gitu. Nguntale yo oke gitu. Mbak-mbaknya juga begitu umpamane. Oh. Engko patah hati rebutan pacar. Tulis di Facebook. Sajane kayak milih aku. Ini mergo mau bayar akhirnya milih awakmu. Masuk matamu. Kenapa kemudian di akhir-akhir ini, setengah tahun terakhir kalian banyak melihat ceramahnya Abah itu kan banyak yang quote-quote ambiar itu kan? Ya karena saya dengan seperti itu bisa menghibur para jomblo-jomblo nawa itu fisabilillah itulah gitu loh. Kayak quote terakhir Abah kemarin di live Instagram, live Facebook apa? Bagimu aku adalah candu, bagiku kamu adalah canda. Jadi cintaku padamu seperti coronavirus, tidak kelihatan tapi serius. Iya. Benar Bu. Ya kalau apa sampai kayak cintaku padamu seperti COVID-19, cuman sedikit tapi ikhlas. Iya, benar Bu. Makanya kalau bunda kelepek-kelepek ya wajar lah. Ya enggak, malah dulu Abang pas jatuh cinta sama bunda itu enggak ada gumbalnya sama sekali, enggak seromantis hari ini. Kalau hari ini kemudian romantis ya karena semakin hari bunda semakin cantik. Iya. Ya walaupun peseknya nggak bisa berubah ke pesek, nggak apa-apa ya bunda. Nah, insya Allah itu. Jadi itulah bedanya cinta dengan sayang. Maka dalam bahasa pernikahan itu ada istilah mawaddah, ada istilah rahmah. Mawaddah itu kayak usia-usia seperti kalian itu, melihat pasangan lawan jenis itu yang dilihat hanya kategori fisik. Ayune, bahenole, pahin, pahin, SDSP itu.
sempledot. Itu mawaddah karena gambaran-gambaran fisik. Tapi semakin tua kayak abah itu, apalagi main bulu tangkis boyoke loro, wis. Itu sudah tidak lagi memandang pasangan dengan mawaddah, dengan mawaddah, tapi dengan rahmah, kasih sayang yang tidak distandarkan pada barometer fisik, tetapi lebih kepada pandangan batin hati. Jadi melihat bunda itu, bunda bentuknya kaya ngopo, ya wis tetap rasanya ayem gitu, karena bukan lagi soal fisik. Walaupun bunda itu sebelum kenal abah sama setelah kenal abah lebih cantik ketika kenal abah. Diragati ya. Lu ono kalane kok wong wedok wayu ta, wedoke wayu. Begitu rabi karo wong lanang kere, alah 3 bulan wis ekah. Anu ku ana anu. Jane mono wedoke iku wayu ta, dhuwur. Irunge muancung. Ndelok dirabi karo cah lanang kere. Semlakune ekah-ekah, dijine dadi jempol kabeh. Maune putih dadi wireng ngono. Ngono ki gayane sing lanang menghibur karo sing wedok karo nyanyi Aisyah. Berapa terus? Lah kaya bojomu ki ra Aisyah tapi tukang isah-isah. Kok nyebut trio. Geger lurae seneng karo tri. Dan perempuan-perempuan hari ini tuh lucu gitu, semuanya mendambakan sebagai istri, sosok istri seperti Siti Aisyah, tapi kemudian marah ketika diceritakan si Hafsah, si istri-istri yang lain kemudian cemberut. Ya karena Siti Aisyah tuh hebat, kenapa? Karena kemudian ada istri-istri lain, Siti Aisyah cemburu tapi bisa memanage cemburunya. Jadi ketika ingin menjadi Aisyah, jangan hanya melihat ceritanya Aisyah gitu loh, tapi lihatlah juga istri-istri yang lain selain Aisyah. Kan ngono, pinginnya koyo Aisyah gitu loh, tapi begitu aku pengen koyo Aisyah gitu, begitu diceritakan istri yang lain seperti Hafsah, seperti siapa lagi istrinya Rasulullah yang lain, Zainab, terus siapa? Sofia, itu kemudian cemburut. Itu namanya kamu gak akan menjadi seorang Aisyah itu loh. Bojomu gawane Aisyah kok Aisyah kok kayak meletek ya. Jadi itu ya, apalagi kemudian nge-share di status WA hal-hal yang bersifat hate speech. Apa itu? Ujaran-ujaran kebencian. Ini ya urusannya kemudian dengan pihak yang berwenang. Begitu dilaporkan ke pihak berwenang, akhirnya kemudian wah ini diskriminasi dan lain sebagainya. Ya kayak hari ini kita melihat orang yang membenci Pak Jokowi karena berlebihan, ya akhirnya ditangkap sama polisi. Maka tolong anak-anak santri Oraji, nggak ada yang kemudian posting ujaran-ujaran kebencian atau mudoroso, hal-hal yang bersifat pribadi di status WA. Lah iso ki status WA mu ki lucu-lucu lah. Apa lah abang duwe postingan apa kamu repost. Kayak hari ini soal nisfu Saban ya kamu repost itu. Kamu repost. Makanya saya pengen besok anak-anak fanspage itu baik di Instagram maupun di Facebook itu besok adminnya diundang saya ke pondok, diajak buka puasa bersama. Itu ya anak-anak Instagram yang jadi admin fanspage-nya Abah itu kan banyak banget, apalagi di Facebook. Di Facebook itu puluhan itu penggemar ceramah Gus Miftah, pengajian Gus Miftah fans, macam-macam itulah. Itu semua kayak itu pokoknya. Dan itu malah anak-anak luar itu kreativitasnya luar biasa. Abah itu kan yang sering direpost di IG story itu karena saya anggap orang yang kreatif, inovatif. Santri Oraji malah langsung loh, kita yang bergoblok-goblok dulu kita itu. Jadi nggak kreatif belas itu loh. Nah, apa orang duwe HP jangan-jangan itu loh. Kayak kelasnya Morris loh ya. Apa ya Riz ya? Saya doakan mudah-mudahan Morris besok istrinya cantik. Amin. Oh udah punya istri toh? Oh sudah? Oh belum. Kira-kira kalau Abah membuat
dibolehkan dari sekian banyak santri putri yang kamu pilih siapa, Riz? Jujur saja. Oh, ternyata Morris penggemar Mbak Tri. Ya, doakan saja. Allahumma alif bainahuma kama ta'alafta baina Romeo wa Juliet. Wa alif bainahuma kama ta'alafta baina Ipin wa Upin. Jadi itu ya anak-anak ya, jangan ada kebencian kepada siapapun. Santri orang haji, walaupun ada katakanlah ada ustadz siapapun yang menjelek-jelekkan abah, udah kalian doakan saja, nggak usah dibales. Itu bukan akhlak kita. Saya selalu bilang sama teman-teman akun penggemar itu, nggak usah menjelek-jelekkan orang lain lah. Cukup abah saja yang dijelek-jelekkan, nggak apa-apa. Nggak usah menjelek-jelekkan orang lain. Saya sering ditanya bagaimana pendapat Gus Nur terhadap ustadz itu, terhadap kiai itu, terhadap habib itu. Saya jawab semuanya baik. Yang jelek siapa? Saya, bukan orang lain. Saya ingin dunia wis tuwa. Kita nggak pernah tahu corona ini sampai kapan. Walaupun kita harus optimis, mudah-mudahan corona segera hilang. Amin. Ya. Jadi kalau seperti ini terus kan suwe-suwe ini urip kaya gobak sodor ya loh. Kedemok mati, metu mati. Jelas apa ya? Kene kan gobak sodor ta? Ngene kapan-kapan ngono gawe len gobak sodor lis. Jadi gobak sodor itu kan undang-undangnya apa? Keluar dari len mati, kedemok mati gitu loh. Jadi urip kaya gobak sodor itu loh. Demok-demokan ora oleh. Kemudian metu koma ya ora oleh. Ya persis gobak sodor tuh. Ya apa itu loh. Kedemok mati gitu. Bahkan ada saran supaya tidak kumpul dengan istri lah ya. Ya kaya awakmu seneng banget kan kumpul karo sapa gitu. Itu kan. Jadi anak-anak itu ya. Kalau kemudian bangsa ini ingin selamat, yuk hilangkan kebencian. Hilangkan amarah kepada sesama. Bahkan kalau kemudian kalian lihat salah satu nabi yang bisa bicara dengan hewan itu namanya Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu membawa pasukan, itu kan rajanya semut, ketuanya semut ini kan bilang, minggir-minggir, Sulaiman mau lewat. Ya. Begitu mendengar suara semut ini, Sulaiman kemudian mengambil jalan lain. Sehingga kemudian apa? Semut ini ketika bersembunyi di lubangnya, akhirnya kemudian selamat, nggak keinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Nah, ini rasa cintanya Nabi Sulaiman kepada semut. Dan kalian tahu balas budi semut kepada Nabi Sulaiman apa? Nabi Sulaiman mendapatkan terima kasih dari semut. Bentuknya apa? Semut ini ngomong sama Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, saya pengen berterima kasih kepada engkau. Berterima kasih atas apa? Dijawab oleh semut, karena engkau tidak jadi menginjak-injak kami berikut teman-teman kami yang lain. Apa yang akan kamu berikan kepada saya sebagai bentuk terima kasih? Saya akan memberikan kepadamu 1 butir gula. Akhirnya gula ini, mohon maaf, dibawa sama semut, merangkak dari kaki Nabi Sulaiman, naik sampai mulutnya Nabi Sulaiman. Begitu dekat mulutnya Nabi Sulaiman, semut ini meletakkan gula itu di mulutnya Nabi Sulaiman. Pluk. Bentuk terima kasihnya semut kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mahabbah kepada semut, cinta kepada semut, dengan tidak menginjak-injak semut dan pasukannya, sehingga kemudian semut ini timbul rasa mahabbah kepada Nabi Sulaiman dan berterima kasih kepada Nabi Sulaiman dengan memberikan gula walaupun cuma 1 butir kepada mulutnya Nabi Sulaiman. Maka besok kalian itu kalau kemudian jadi kiai kayak abah itu akan mengalami posisi seperti ini. Nabi Sulaiman itu pernah dibawakan oleh-oleh emas bergerobak-gerobak oleh Ratu Balkis. Ratu Balkis ingin menguji Sulaiman, apakah Sulaiman itu hanya seorang raja atau seorang nabi, hanya sekedar raja atau raja dan juga nabi. Dibawakan oleh-oleh emas bergerobak-gerobak, banyaklah pokoknya.
Ratu Bilqis ini mikir, kalau emasnya ini diterima oleh Sulaiman dengan bersukacita, berarti dia hanya seorang raja. Tetapi kalau ini ditolak, berarti dia nabi. Begitu Ratu Bilqis nyampe kerajaan Nabi Sulaiman, belum sampai Ratu Bilqis menghantarkan emasnya kepada Sulaiman, dia sudah takjub dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Emas yang dibungkus begitu rapi dan indahnya oleh Bilqis yang akan dihadiahkan kepada Sulaiman, ternyata emas-emas itu di kerajaan Sulaiman hanya dijadikan gerobak dan pedati. Wah, langsung mikir lah, wong ini sugih kaya ngopo gitu. Tak gaweke oleh-oleh emas, ternyata saya bungkus dengan rapi, ternyata di rumahnya Nabi Sulaiman emas itu hanya dijadikan gerobak. Pelajarannya apa? Besok kalian jadi kiai itu, mohon maaf, kadang-kadang orang akan ngasih kamu gede, tapi juga kadang-kadang cuman kecil. Katakanlah ya kalau kayak jamaah yang sowan sama Abah Sabtu Legi malam minggu pahing itu rasa cintanya dengan Abah kadang-kadang ngelungnya Abah 50.000, 100.000, 10.000 itu langsung saya kasih bunda untuk belanja, untuk beli makan, untuk beli bakso atau untuk beli apa, karena saya pengen itu loh, bunda ingat jasanya orang-orang ini. Orang-orang itu ngelungi Abah kesini walaupun cuma 50.000, 25.000, 20.000, itu karena mahabbah, karena rasa cinta mereka kepada Abah. Dan uang ini saya kasih bunda supaya bunda segera membelanjakan, gitu ku bakso lah, gitu ku apa lah itu, supaya kemudian bunda ingat bahwa daging dan darahnya bertumbuh kembang itu juga ada jasa dari orang-orang miskin. Kok duitnya gede? Tujuannya apa? Untuk memperlancar perjuangan, ngebangun pondok lah dan lain sebagainya. Orang kok kemudian sing gede, tok sing diarep-arep, sing cilik kemudian diremehke, nggak boleh. Kalau orang-orang datang yang silaturahmi kepada kita itu ngasih berapapun itu pasti dengan keikhlasan yang luar biasa. Itu pelajaran dari Nabi Sulaiman. Dikasih Bilqis emas setumpuk ditolak, tetapi ketika yang berterima kasih seekor semut diterima oleh Nabi Sulaiman dengan bersukacita. Oh, ini ikhlas banget ini disemuti karo aku. Nah, pelajaran-pelajaran seperti ini harus kalian pelajari, kalian paham. Dan Nabi Sulaiman itu walaupun dia kaya raya, dia punya usaha. Maka salah satu kebiasaan Nabi Sulaiman itu kalau habis sholat duhur, habis sholat ngasar, dia duduk di depan masjid membersamai para orang-orang miskin dengan mengatakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk bersama dengan orang miskin. Ketika Nabi Sulaiman ditanya, wahai Sulaiman, Anda kan seorang raja, kaya raya, kenapa Anda mengatakan orang miskin duduk bersama orang miskin? Apa jawaban Nabi Sulaiman? Karena saya tidak pernah makan uang kerajaan. Karena setiap kali saya makan harus menggunakan hasil dari jerih payah saya sendiri. Makanya besok walaupun cuma kecil, kamu jadi kiai insya Allah harus tetap punya usaha. Makanya kayak bunda itu kenapa tetap punya usaha jual bubur ayam. Dan mayoritas uang yang untuk membiayai kalian makan dan minum itu dihasilkan dari jasa bubur ayam itu. Kalau kurang bunda baru minta sama Abah. Kalau kurang dari hasil bubur ayam itu minta Abah. Apa kurang? Mesti kurang. Mesti kurang. Makanya kalau mbak-mbaknya ini besok kalau belajar ngelola keuangan, silakan belajar dengan bunda. Bunda ini tak kasih nafkah berapapun mesti cukup. Kalau kemudian kita sambat itu cuma guyon tok, nggak pernah kemudian kok sampai ngambek nesu gara-gara nafkah, itu nggak pernah. Paling cuma guyon. Uangnya Abah itu dilaci, nggak mungkin bunda itu ngambil tanpa seizin Abah. Kalau kemudian Abah berangkat ngaji, Abah bilang sama bunda, silakan kalau punya butuh ambil uang dilaci. Dan bunda tidak hanya sekedar ngambil, pasti ada LPG-nya, laporan pertanggungjawabannya, ditulis secara rinci. Kenapa? Karena bunda ini adalah D3 akuntansi. Oh, jadi bunda ini kalau dulu kayak apa namanya, apa itu laporan keuangan itu apa bunda? Bukan apanya kayak Excel apa itu?
Microsoft Excel bunda itu paham. Nah, bunda itu paham. Dan saya ingat betul dulu bunda pertama kali beli HP itu dari mantannya. Beli komputer dari mantannya. Bukan dari mantan, orang yang seneng sama bunda itu loh. Dan bunda sengaja beli komputer dari dia karena dia seneng pasti murah. Bunda pinter dulu. Jadi beli komputer dari orang yang seneng dengan bunda. Malah dikasih. Oh malah dikasih. Oh iya ding. Dikasih bunda dikasih karena dibeli nggak mau dikasih uang karena cinta sama bunda itu loh. Dan komputernya itu kemudian apa? Abah jual karena ketika kita menikah nggak punya uang. Mayan. Jadi bunda itu beli tapi orangnya nggak mau menjual, nggak mau dibayar ya karena kan punya harapan gitu loh. Punya harapan itu loh. Ternyata zong. Dan begitu komputernya sudah jadi milik bunda, kita nikah beberapa saat karena nggak punya uang, kemudian komputernya abah jual. Jadi waktu itu berarti ada jasa untuk abah dan bunda dari orang yang pernah mencintai bunda itu. Bunda jadi baper raya bunda. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang rumah tangga tuh gitu leh. Ya guyon aja lah itu. Kayak apa sama bunda itu kan mau guyon tok gitu. Ya sing apa tiga sepaneng gitu. Ya tiga guyon aja gitu. Ya banyak hal lah itu yang perlu kalian pelajari. Yang jelas saya nggak mau kemudian kita punya kebencian dari kita kepada siapapun. Ya sebelum kita makan, ya lihom satun saya sambil lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Lihom satun utfi biha haral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima lihom satun haral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima. Bukan wal ya, wa fatimah. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima. Pertanyaan dari Saifin Nuha 46. Mahabbah itu apa Gus? Mahabbah itu rasa cinta. Mahabbah. Mahabbah ya. Itu rasa cinta. Ini ada yang tanya, Mbak Fia Falan sudah selesai Gus? Oh belum. Ini enggak jadi. Tadi ada manajemennya Mbak Fia. Tapi nggak jadi karena malam hari ini khusus berdoa untuk bunda. Jadi Abah itu ngajak teman-teman artis itu, ayo ngaji. Kemarin Mas Arman,
Saudara Yusuf Mansur, Gus Helmi, besok sama Mas Deddy Corbuzier, sama siapapun. Sebenarnya mau ngaji bareng-bareng melalui konten seperti ini. Dua malam sekali, dan luar biasa ini penontonnya 2.900. Coba kalau saya full yang live 2.000 noling gendung. Itu berapa yang nonton itu? Satu. Lanjut Cipul. Ini malah Mbak Mufia Amaran wis call. Mbak Fia, langsung kalau mau gabung langsung masuk ke sini aja. Nanti saya oh ini. Di sini dapat. Ya, Dok. Nggih, Gus. Assalamualaikum. Salam, ini Gus sama Bunda baru pulang dari rumah sakit. Bunda sini, Sayang. Duduk, ya. Bunda. Namanya Dok sehat. Ini ada Bunda. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jadwal nyanyinya semuanya cancel, Dok. Off, Gus. Off. Semuanya Off semua, cancel. ya? Ini Neng Meka sama Bunda ini tadi pagi dengar covernya Via Valen, Aisyah. Oh iya, Aisyah. Nah, ini Neng Meka nyanyi Aisyah coba. Nyanyi Aisyah nih. Wah, malu. Malu deh. Neng Meka mah. Neng Meka mah. Dek, malu. Ya, jangan malu-malu. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Halo, Mbak Malu Fia. ya. Dulu kan sering nyanyi lagunya Mbak Fia. Lagunya gimana dulu? Ini mengisi kegiatan selama stay at home ini apa, Dok? Saya ya paling bikin proyekan di rumah. Masak, Gus, paling Gus saya. Masak. Yuk, kalau kamu udah besok ketemu Bunda pintar masak. Oh, ajarin Bun, paling apa yang dimasak? Paling Halo? favorit apa, Bun? Iya, paling favorit masakannya Halo, Dok. Bunda apa ini? Nggih, Gus. Konek. Si buruk saudara-saudara, seburuk wajahnya Keli. Halo, Dok. Nggih, halo Gus, nggih. Bunda ini paling the best masak apa, Bunda? Apa, Bunda? Ingkung ayam Apa? Jawa. Apa tuh, Ki? Engkong. Koneksinya buruk, Gus. Ini, Dok. Nggih. Ini Engkong Bunda itu dah, Gus. Ingkung Ingkung. ayam. Ini Bunda bilang. Ingkung masaknya. Ingkung, Mbak. Rawon Ingkung sama rawon. Ingkung ayam itu yang ayamnya oto itu ya? Iya. Saya pernah makan itu waktu di Jogja. Besok kalau kamu pas ada jadwal di Jogja, walaupun Gus nggak ada di pondok, mampir aja ke pondok ketemu Bunda.
Insyaallah nggih. Nah, Insyaallah. Itu gimana kalau apa namanya perasaan Via menyanyikan lagu Aisyah? Nah itu dari keterangan Siti Aisyah menurut Via gimana tuh? Dari liriknya. Dari liriknya itu. Dari liriknya. Sebenarnya ada rasa kayak cemburu gitu loh, Gus. Siapa sih yang nggak mau dicintai Rasulullah ya, Gus ya? Sedangkan Ini sama. sedang Nanti nih gue suka sih. sedangkan kan memang yang saya baca itu Gus, Siti Aisyah itu memang istri yang paling dicintai sama Rasulullah gitu yang saya baca. Iya, apa namanya? Memang walaupun Tapi saya enggak mau yang itu Gus, enggak mau yang madu-maduan itu enggak. tadi saya bilang tuh, pokoknya Iya. Siti Aisyah, tetapi langsung terus ketika diceritakan istri Rasulullah yang lain. Enggak, kalau yang Kamu itu nggak mau madu-maduan sama persis dengan Bunda. Madu-maduan gimana Bunda? gimana, Bun? Itu tanya Mbak Bia itu gimana? No. Mbak, no. No, No, Bun. Bun. Kalau satu aja udah bisa mencukupi, ngapain nambah lagi ya, Bun ya? Iya. Bunda ini pokoknya ayo chef, pinter masak, macam-macam. Oke. Tampun Gus, tunggal mawon buatan telas nih, Bu. Sini Bunda. Itu saya itu kalau sama istri itu ngguyon tok lho. Agak wis telur. Oke. Oke. Santai. Oke. Itu apa? Awet biasanya, Gus. Iya. Ayo dong, Insya Allah. satu lirik dari lagu Aisyah tuh supaya teman-teman netizen denger tuh. Ada 6.000 lebih yang nonton. Saya lihat kok, Gus, santrinya jenengan. Kenapa? Pengen lihat santrinya jenengan. Ini nak lihat. Oh, ini yang nggak pulang dong. Oh. Oh, iya. Halo. Assalamualaikum Mbak Mia gitu. Assalamualaikum. Yang santri putri sana yang santri putri. Ini yang nggak pulang dong. Oh. Yang besar udah pulang. Oh, sebagian besar udah pulang. Ini mereka mau makan malam dulu. Ingkong. Di wetan ya. Iya tuh. Itu ingkung ya itu. Ini anak barengnya Gus itu. Kalau ini udah sama Neng Meka. Neng Meka yang pernah saya bikin video itu kalau nggak salah. Iya, kan ngefans banget sama sama Mbak Via, tapi malu dia hari ini. Iya. Ayo ini santri pengen denger Mbak Via nyanyi satu lirik dari Aisyah. Oke. Ayo. Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi. Loh, kok kata Langsung
mudah-mudahan santri-santriwatinya Gus nantinya jadi orang yang sukses, cita-citanya tercapai, berguna buat banyak orang, jadi orang yang bermanfaat dan berkah pokoknya. Dok, kelingan itu selawat yang pas pengajian di tempatku sama anak yatim. Ya Rabbi bil Mustafa itu dok. Bareng dok sama santri dok. Yuk, 1, 2, 3. Semua ya? Ya, yuk. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi ya huwal turja sabatuhu hauluna awali muqtahi sallu ala Nabi Muhammad salim alaik itu Gus. ada selawatan masa kalian enggak. Yo, ada pesan untuk satu-satunya Gus yo. Oke, kan memang ini kan lagi corona, pokoknya jaga kebersihan selalu, jaga kesehatan selalu. Ya, yang rajin ngajinya. Oh ya, yang rajin ngajinya. Semoga nantinya jadi imam. Nah ini pemalas kalau suruh mandi, senenin dong. Oh, mana Gus? Tampangnya yang malas mandi itu yang mana Gus? Ya ini tuh. Jadi makannya banyak tapi nggak mau mandi. Padahal di pondoknya Gus itu kalau udah masak tiap hari satu begitu makannya tuh. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini Enak-enak dari Gus anak. makanannya. Ah, Oke. ah. Tuh dengerin Novia itu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya biar jadi iman yang baik nanti. Itu lagumu cover hari ini sudah trending 3 loh, Dok. Oh, iya, Iya, dan oke trending Gus. 3. Ah. Oke. Alhamdulillah. Dok, kita Memang doakan lagunya gitu. bagus Artinya soalnya. kita doakan biar bisa istiqomah, memberi nilai manfaat kepada semuanya. Terus Amin. namanya netizen tuh kadang-kadang ada yang baik, kadang-kadang ada yang kayak gitulah pokoknya. Oke. Dia harus kuat. Oke, Gus. Ini kalau bunda ini kalau kuat super.